Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Haitsu kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wasyahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud annari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud. Allahumma arhamna bil Qur'an. Sahabat Rabbi Rodia official yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah hari ini kita bersyukur kepada Allah karena atas segala nikmatnya kita diberikan nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga pada Jumat yang penuh barokah ini kita bisa merasakan iman, Islam, dan nikmat sehat, sehingga hari ini kita bisa kembali mengkaji surat Al-Buruj ayat 1 sampai 5. Sahabat Rabbi Rodia official yang dirahmati oleh Allah, pekan ini kita mendapati berita dan fakta bahwa ada anak yang kemudian dia pintar, kuliah di kampus ternama, bergengsi, bahkan kemudian menjuarai olimpiade sains tingkat provinsi, tingkat nasional. Namun kemudian ketika kuliah, ia kemudian melakukan mutilasi terhadap korban. Di suatu daerah yang lain, ada anak yang kemudian dengan kepintarannya ia mampu kuliah hingga ke Jepang, namun kemudian di sana ia meninggal karena berzina. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Inilah kondisi negeri kita, di mana kesuksesan seringkali dilihat dari kesuksesan secara duniawi, kesuksesan yang kemudian dilihat dari prestasi belajar. Ada satu kesuksesan yang seringkali dilupakan, yaitu kesuksesan ketauhidan, kesuksesan keimanan, kesuksesan semakin bertambah takwa kepada Allah. Pada kajian kali ini kita akan mengkaji sebuah cerita dan hikmah dari surat Al-Buruj yang menceritakan tentang seorang pemuda yang ia terpilih untuk meneruskan menjadi pengganti penasehat raja, tetapi kemudian karena atas dasar keimanan dan ketakwaan ia kemudian rela meninggal dan mati, dan kematiannya itu membuat suatu penduduk di suatu kota sebanyak 200.000 akhirnya bersyahadat dan memeluk agama tauhid. Kisah yang indah ini diceritakan di surat Al-Buruj dan dikenal dengan kisah Ashabul Ukhdud. Sahabat Rabbi Rodia official yang dirahmati oleh Allah, di suatu kerajaan Najran yang sekarang terletak di Arab Saudi, perbatasan dengan Yaman, berkuasalah raja yang disebut dengan Raja Dunnuwas. Raja Dunnuwas ini
adalah raja yang dia beragama Yahudi. Nah, penduduknya sebagian besar beragama Nasrani. Kisah ini terjadi setengah abad sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, sehingga kisah ini masyhur di kalangan para sahabat dan Nabi. Bahkan ketika Nabi menyampaikan kisah ini, senantiasa beliau mengucapkan ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, agar umatnya terhindar dari fitnah seperti hanya fitnah yang terjadi pada kaum Najran yang dipimpin oleh Raja Dzulnuwas. Sahabat Robi Rodia official yang dirahmati oleh Allah, ketika kemudian raja ini berkuasa, ia punya penasehat, seorang ahli sihir yang sudah tua. Kemudian ahli sihir ini memberikan nasihat kepada raja untuk bahwa dirinya karena sudah tua untuk bisa membuat sayembara agar digantikan yang lebih muda. Maka atas nasihat itu kemudian raja mengumumkan sayembara di wilayah kerajaannya. Dicari pemuda yang bisa menggantikan sebagai penasihat raja, yaitu sebagai ahli sihir. Maka mereka berlomba-lomba dan berdasarkan seleksi tadi terpilihlah seorang yang bernama Ghulam. Ghulam ini terpilih karena dia cakap, cerdas, sehingga kemudian dia menang dan masuk seleksi untuk mencari pengganti penasihat raja. Maka di waktu yang ditentukan, Ghulam ini diminta untuk kemudian ke kerajaan. Nah, sahabat Robi Rodia official yang dirahmati oleh Allah, ketika kemudian ia berjalan dari daerahnya ke kerajaan tadi, ia menemukan sebuah gua yang di dalamnya kemudian orang itu senantiasa berzikir, subhanallah, subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Maka kemudian pemuda ini bertanya, siapa engkau wahai Tuan? Maka aku tinggal di sini dan aku senantiasa berzikir kepada Allah. Maka kemudian apa yang engkau bacakan mantra tadi? Yaitu subhanallah, subhanallah wa bihamdi la haula wala quwata illa billah. Selama kemudian menimba ilmu dari tukang sihir penasihat raja, di mana ia harus melewati gua itu, maka ia senantiasa setelah dari ilmu sihir kemudian ke gua itu belajar sepanjang waktu itu, sampai kemudian pada suatu ketika ia dihadapi suatu kejadian, yaitu ia dicegat oleh singa yang sangat buas yang ditakuti oleh masyarakat sana. Maka tibalah kemudian pemuda itu ingin menguji ilmu mana yang sesuai untuk mengalahkan singa tadi, ilmu rahib tadi ataukah ilmu tukang sihir tadi. Maka diujilah. Ketika kemudian pakai mantranya ilmu sihir tadi, tukang sihir, abrakadabra, ternyata singa itu tidak takut, justru malah semakin mendekat. Maka kemudian ia memakai kemudian kalimat subhanallah, subhanallah wa bihamdi la haula wala quwata illa billah. Maka kemudian singa itu mati. Mengetahui singa itu mati dan atas kalimat yang disampaikan rahib tadi, maka kemudian sang pemuda tadi berlari dan tidak mau lagi melanjutkan ilmu yang ada di tukang sihir tadi. Ia
berlari ke pedalaman, dan kemudian ia meyakini bahwa kalimat itulah kalimat yang hak, kalimat yang benar. Maka di pedalaman itu ia mengobati masyarakat di sana, sehingga kemudian terkenal karena dia bisa mengobati seluruh penyakit penduduk di sana. Maka ketika kemudian Perdana Menteri Kerajaan Najran mengalami suatu penyakit buta, ia penasaran dengan tabib tadi, bahwa ada seorang yang menyembuhkan segala penyakit. Maka kemudian datanglah ia ke pedalaman itu, dan akhirnya atas izin Allah, pemuda tadi, Ghulam tadi, bisa menyembuhkan penyakit tersebut. Setelah kemudian disembuhkan, Perdana Menteri ini lapor ke Raja, wahai Raja, sesungguhnya di wilayah kerajaan Raja ada seorang tabib yang sakti, yang bisa menyembuhkan penyakit butaku. Karena Raja penasaran, diundanglah Ghulam tadi ke kerajaan. Wahai Ghulam, siapa yang menyembuhkan penyakit buta Perdana Menteri? Karena Raja ini kaget, oh ternyata ini Ghulam yang dicari-cari, yang tidak melanjutkan ilmu dari tukang sihir tadi yang sudah meninggal. Maka kemudian dengan lantang Ghulam tadi menyebutkan bahwa yang menyembuhkan penyakit Perdana Menteri dan yang menguasai langit dan bumi ini adalah Allah, Allahu Akbar. Maka mengetahui jawaban itu, Raja Dunwas kemudian murka, maka diperintahkan kepada pasukannya untuk membunuh Ghulam. Dengan cara Ghulam itu diajak dieksekusi di sebuah gunung yang tinggi, setelah itu dijatuhkan dengan batu sehingga dia mati. Atas izin Allah, gunung itu kemudian meletus dan para pengawal itu kemudian mati. Ghulam kembali ke kerajaan. Maka raja itu kembali murka karena mengetahui Ghulam selamat sementara para pengawalnya mati. Ketika kemudian raja memerintahkan eksekusi dia di lautan, tenggelamkan, maka dibawa dengan pasukan yang lebih besar untuk menenggelamkan Ghulam. Ternyata lautan itu kemudian ombak yang sangat dahsyat sehingga kapal-kapal pada tenggelam dan pasukan kerajaan itu tenggelam. Ghulam kembali lagi ke kerajaan. Raja kemudian murka dan bertanya, wahai Ghulam, bagaimana aku bisa mematikan kamu? Maka Ghulam menyampaikan kepada raja, wahai raja, kumpulkan seluruh penduduk Najran di aula atau lapangan yang luas. Kau akan bisa membunuhku dengan cara ini. Maka dikumpulkan sekitar 200.000 penduduk Najran. Ketika engkau akan membunuhku, katakanlah, asyhadu bi anna rabbi Ghulam. Saya bersyahadat dan bersaksi atas Robnya Ghulam. Maka ketika kemudian raja menyampaikan itu, asyhadu anna rabbi Ghulam, dan kemudian panah itu tertusuk di tubuh Ghulam dan Ghulam kemudian meninggal, maka 200.000 penduduk Najran tadi kemudian bersyahadat, asyhadu bi anna rabbi Ghulam. Kami bersyahadat, bersaksi atas adanya Rob Ghulam. Maka kemudian marahlah raja karena ternyata penduduk satu kerajaan
beriman kepada Robnya bulan. Maka ketika itu kemudian raja memerintahkan kepada pengawalnya untuk membuat parit yang sudah diisi dengan api yang berkobar-kobar. Maka kemudian satu persatu raja memerintahkan, wahai penduduk Najran, siapa yang mengimani Rob Gulam, masukkan ke dalam parit yang penuh dengan api yang menyala. Maka penduduk 200.000 tadi kemudian memilih untuk masuk ke parit daripada meninggalkan ketauhidan mereka. Sampai diceritakan di dalam kisah tadi ada seorang ibu-ibu yang kemudian ragu karena dia masih menyusui anaknya. Kemudian anak itu berkata, wahai ibu, sungguh kita berada dalam kebenaran. Maka kemudian ibu dan anaknya ikut tenggelam dalam kobaran api yang menyala di parit itu. Maka ketika kisah ini sampai kepada Rasulullah kemudian berta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Setiap kemudian mendengar dan membacakan surat Al-Buruj, apa maksudnya? Agar kemudian umatnya terhindar dari fitnah yang dahsyat seperti hanya fitnah yang terjadi pada kerajaan Najran. Sahabat Robi Rodia official yang dirahmati oleh Allah, itulah kisah Ashabul Ukhdud, seorang pemuda yang mempertahankan keimanan dan keyakinannya kepada Allah meskipun ia sudah pintar, cakap, bahkan kemudian ia akan menggantikan posisi penasihat raja, tapi ia memilih keimanan. Dengan iman ia punya prinsip, dengan iman ia punya keteguhan, dengan iman ia punya keyakinan, dengan iman ia pasrah dan tawakal bahwa segala sesuatunya milik Allah dan kembali kepada Allah. Maka hari ini ketika anak-anak kita puji karena prestasi dunianya, sudahkah kita memberi bekal keimanan? Ketika hari ini nilai matematikanya lebih tinggi dari nilai agamanya, sudahkah kita memberikan pendidikan agar kemudian iman lebih tinggi dari segalanya? Iman lebih penting daripada ilmu dunia yang lain. Karena dengan iman ia bisa menguasai dan meyakini bahwa segala ilmu itu milik Allah dan kembali kepada Allah. Dengan iman ia menjadi pribadi yang soleh, yang semakin bertakwa kepada Allah dan menghindari segala bentuk kemaksiatan dan dosa-dosa yang telah Allah larang kepada. Semoga Allah menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan menjadikan keturunan kita keturunan yang soleh dan solehah, penyejuk mata buat kita semua, dan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana hablana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin. Jazakumullahu khairan katsiran. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru minkum. Ila liqa' ma'as salamah wal faizah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.